Assalamualaikum. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita terlebih dahulu membaca doa bersama-sama. Silakan ketua kelas. Ya, gerak. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amana sholihat. Amin. Mengecek kehadiran kalian. Mana tahu kan nanti ada yang alpa, sakit, atau tidak hadir tanpa keterangan. Oke. Aziz Rahmat? Ada nggak? Ada. Ahmad Ridwan? Ada. Diego? David? Bilal? Oke. Alvino? Ada ya? Radit? Oke. Ilham Kurniawan? Zafira Aulia? Intan? Oh itu ya. Dekita? Necia? Dwi Atika? Zeska Dwita? Oke, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin beliaulah kita dapat kesehatan, kenikmatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan kelas yang kita cintai ini. Ya. Baiklah, selamat pagi. Pagi. Oke, sudah semangat ya? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yaitu yang pertama, ada namanya peserta didik atau siswa atau kalian diharapkan mampu memahami konsep interaksi sosial. Nah, apa itu konsep? Nah, konsep itu seperti pengertian. Nah, apa itu yang dimaksud dengan interaksi sosial? Itu yang namanya konsep interaksi sosial. Terus yang kedua, ada yang namanya peserta didik diharapkan mampu menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu ada syarat terjadinya. Ya,
ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, itu akan kalian pelajari nanti mendetail pas nanti diskusi kelompok atau nonton video. Terus yang ketiga ada tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu banyak macamnya, banyak jenisnya, bukan cuma satu aja, tetapi banyak. Nanti akan juga kalian pelajari pada materi nanti pas kita belajar. Nah, itu yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Ibu akan melatih fokus kalian. Ada nggak yang belum fokus? Karena kita kan masih pagi nih. Masa pagi-pagi udah ngantuk, udah sebagainya, nggak fokus lagi. Nah, Ibu mau lihat nih siapa yang tidak fokus, ya. Dan yang kedua, Ibu juga melatih semangat kalian supaya belajar nantinya kita tetap aktif, tetap berpartisipasi dan tidak lihat-lihat aja, ya. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Nah, Ibu mau lihat nih yang salah berarti tidak fokus ya. Yang salah berarti tidak fokus. Masa pagi-pagi udah nggak fokus, baru jam pertama nih. Oke, tepuk 4. Tepuk 2. Nah, siapa tadi yang salah? Ayo, siapa? David. David, kenapa nih, Bid? Nggak fokus. Mikirin apa? Ya, fokus lagi ya. Ada mandi, Bid? Ada mandi pagi, Bid? Ada. Jangan nggak mandi pagi ya. Nanti ke sekolah nggak mau orang berteman sama kita. Kenapa? Karena kita bau. Jadi pagi-pagi sebelum sekolah kita tuh harus mandi dulu supaya tidak ngantuk, supaya fokus. Ya, David, fokus lagi ya. Kita ulang semuanya ya. Tepuk 4. Tepuk 2. Nah, tepuk 1. Tepuk 1 5 kali. Nah, ada nggak yang salah nih? Nggak ada. Tepuk 5. Oke, berarti semuanya Ibu lihat sudah fokus. Ada tadi kan yang tidak fokus kayak David. Nah, sekarang sudah fokus, nggak salah lagi. Terus yang lain juga semuanya kelihatannya fokus. Nah, baru kalau sudah fokus baru kita masuk dalam pelajaran. Minggu kemarin sudah Ibu bagi kelompok kan? Nah, sekarang kalian kelihatannya sudah duduk per kelompok. Nah, sekarang kita hari ini pastinya kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, nanti ada tugas diskusi kelompoknya. Sebelum kita masuk ke diskusi, sebaiknya kalian nonton video dulu. Kenapa? Karena di dalam video ini nanti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diskusi kelompok, ya. Jadi kita lihat dulu video tayangan berikut. Tantangan yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Contoh akomodasi adalah toleransi kehidupan beragam. Yang ketiga, asimilasi merupakan cara-cara bersikap yang bertindak dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat benar-benar terjadi melalui beberapa cara. Tadi kita sudah menyaksikan video tentang pembelajaran hari ini. Apa mau ditonton ulang atau cukup? Cukup ya. Berarti selanjutnya kita akan masuk kepada diskusi kelompok. Nah, di sini kalian sudah dibagi menjadi 3. Sudah dibagi menjadi 3. Ini ada yang namanya lembar kerja. Nah, kalian di sini harus mengerjakan, mengisi tentang interaksi sosial sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja ini. Ini dibikin per kelompok, ya, dibikin per kelompok. Oke, ini untuk kelompok 2. Kelompok 3 yang ini ya. Kelompok ini Ikhwan
Silakan kerjakan. Dan kalian juga boleh lihat atau mencari referensi lain kecuali dari nonton tadi. Misalnya boleh dari buku paket, boleh dari catatannya, apapun yang kalian punya boleh tuangkan di dalam lembar kerja ini ya. Silahkan keluarkan bukunya dan kerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Yang tidak tahu silakan ajukan pertanyaan. Boleh tanya sama ibu. Jangan lupa bikin nama kelompoknya di atas. Siapa-siapa aja, 5 orang kan? Nah, ya, silakan bikin nama anggotanya siapa aja. Ayo, ada yang tugasnya menulis, nanti dibagi. Ada yang tugasnya presentasi ke depan. Ya, dibagi-bagi. Karena apa? Karena itu namanya tugas kelompok dikerjakan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Ini bentuk interaksi sosial asosiatif. Ada berapa ya? Ada berapa? 4 atau 3? Oh iya, 4. 4 ada 4. Nah, silakan jelaskan. Cari apa itu yang dimaksud dengan interaksi sosial asosiatif. Ada 4 tuh tadi. Nah, apa-apa aja. Tadi kan udah kita nonton video tuh. Nah, di dalam video tayangan tadi ada tuh. Positif. Karena mengarah pada Ini proses interaksi sosial disosiatif ya. Ada berapa? Ada 3 ya. Nah, 3 itu nanti kalian buat, kalian tulis, dicatat di lembar kerja yang ibu berikan tadi. Sudah siap ya? Oke. Kelompok 3 katanya sudah siap. Nah, kelompok lain gimana? Sudah? 2? 3? Sudah? Sudah 3. Nah, sekarang ibu tanya nih, siapa yang mau tampil duluan? Karena sudah siap semua, ayo. 1, 2, 3, siapa yang mau, ayo? Ayo, siapa yang mau tampil duluan? Ayo, 1, 2, 3. Nah, kelompok siapa yang mau tampil duluan? Ayo. Tunjuk satu orang yang mewakili ke depan. Siapa? Siapa? Ayo, siapa? Ayo, siapa? Ayo, siapa? Jangan takut. Oke. Tepuk tangan buat dek kita. Iya, karena sudah berani tampil untuk yang pertama kali. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini kelompok 2 akan menyampaikan materi hasil kami. Syarat interaksi sosial. Interaksi sosial asosiatif. 1. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif karena adanya interaksi positif karena mengarah pada persatuan. Bentuk interaksi asosiatif ada 4, yaitu 1. Kerjasama. Kerjasama adalah bentuk interaksi yang utama dari suatu proses interaksi sosial asosiatif. Karena dilakukan untuk memenuhi suatu kepentingan atau kebutuhan bersama-sama. 2. Akomodasi. Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu interaksi sosial yang seimbang, tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang berkembang. 3. Asimilasi. Asimilasi merupakan
baluan dari dua kebudayaan yang disertai dengan suatu ciri khas kebudayaan asli yang hilang sehingga terbentuk kebudayaan baru. 4. Akulturasi. Akulturasi adalah pencampuran kebudayaan. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya ingin. Nah, ada yang ingin bertanyakan? Silakan. Rega, tanyakan. Atas waktunya, saya dari kelompok 1. Pertanyaannya, tolong Anda berikan contoh interaksi dari akulturasi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kami, contoh akulturasi yaitu bangunan masjid yang merupakan tempat ibadah umat Islam, memiliki corak candi Hindu dengan atap bertingkah seperti layaknya candi Hindu. Bagaimana? Apakah jawaban kami bisa dimengerti? Iya, saya sudah cukup mengerti. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan tampil kelompok 1. Diwakili sama siapa? Dwi. Nah, silakan Dwi. Bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial merupakan keterkaitan antara seorang dan individu lain atau antar kelompok. Kontak sosial bukan berarti melakukan sentuhan fisik, melainkan dapat diartikan sebagai sentuhan secara kata-kata. Mempunyai 2 kategori, yaitu kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung primer adalah kontak yang secara langsung, jadi tatap muka tanpa perantara. Kontak tidak langsung sekunder meningkatkan semenjak kemunculan media berbasis elektronik yang dapat diakses menggunakan internet. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan pesan dari penyampai pesan komunikator kepada penerima pesan komunikat. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada? Oh, oke, silakan kepada kelompok 3. Balik saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Berikan contoh kontak sosial secara tidak langsung atau sekunder. Nah, silakan berikan jawabannya. Apa tuh? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Adapun contoh kontak sosial tidak langsung adalah komunikasi menggunakan HP. Misalnya kita menelpon seseorang. Bagaimana kelompok 3? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, sudah jelas katanya. Baiklah, demikian penampilan kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikan aplaus untuk kita semua. Untuk menguji pemahaman kalian, Ibu ada nih sebuah kuis. Ibu ada sebuah kuis namanya kuis TTS. Pernah dengar? Nah, Ibu kasih soal pertama. Ya, hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama dalam kehidupan masyarakat itu disebut apa? Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Oke, silakan Rega.
tuliskan ke depan. Apa jawabannya nih di sini? Spidolnya ambil di sana. Nah, apa jawabannya nih? Hubungan timbal balik antara individu. Itu apa maksudnya? Disebut apa? Silakan tulis jawabannya. Hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama, itu disebut apa? Nah, disebut apa itu? Ya, sambung itu ada lagi 6 kotak apa tuh? Sambung lagi ada 6 kotak yang kosong. Apa jawabannya? Interaksi sosial. Nah, itu yang namanya interaksi sosial. Sudah penuh kan kotaknya? Sudah penuh berarti betul jawabannya. Oke, baik untuk yang kedua, pertanyaan kedua. Nah, perhatikan jawabannya supaya kalian bisa menjawab. Yang kedua yaitu proses dalam menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan disebut apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Intan, maju. Tulis jawabannya di kotak tersebut. Ya, proses dalam menyampaikan pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan disebut apa? Disebut komunikasi. Nah, kenapa Ibu kasih TTS? Supaya latihan kalian itu bervariasi, tidak monoton hanya menulis saja, tapi juga berbentuk kuis, berbentuk permainan. Ini kan juga termasuk permainan. Siapa yang cepat, itu yang duluan atau itu yang dapat maju ke depan. Ya, kalian lihat nih, ini ada gambar nih, ada 10 gambar. Perhatikan ke depan. 10 gambar. Ada 10 gambar. Nah, ini ada gambar pertama ya. Ada gambar pertama. Nah, Ibu sekarang mau tanya. Ini merupakan contoh dari interaksi sosial. Ini ada berapa orang? 2 ya. Ini ada 2 orang sedang apa? Bersalaman. Nah, ini juga termasuk contoh interaksi sosial. Ketiga, gambar ketiga. Ada gambar apa nih? Ibu bermain dengan anak. Iya, seorang ibu bermain dengan anaknya, itu juga interaksi sosial. Ada kayak kita dulu kan? Waktu kalian masih kecil, masih TK gitu kan, sering main masak-masakan, ya kan? Sering main mobil-mobilan di rumah sama teman, itu juga namanya interaksi sosial. Terus selanjutnya gambar keempat, ada gambar apa? Gambar apa, Bi? Menelpon. Ini terjadi berapa orang? 2 orang, betul sekali. Terus gambar yang 5, ini gambar apa? Belajar. Ada gurunya di depan, ada siswanya banyak di belakang. Itu namanya interaksi. Ada gurunya ngomong kayak Ibu kan di depan kan, ngomong, kalian mendengarkan, itu namanya interaksi sosial. Terus yang ke-6, ada gambar apa? Rapat. Biasanya orang rapat di mana? Di kantor. Yang terakhir ada gambar? Sedang apa? Bola. Ada berapa orang?
ada namanya interaksi sosial. Ada kalian sering main kan di lapangan? Main bola, itu juga namanya interaksi sosial. Ada orang yang sedang bermain badminton, itu juga namanya interaksi sosial. Oke, sampai di sini sudah jelas? Jelas? Oke, berarti sudah jelas materi hari ini. Ibu sangat senang. Karena apa? Karena Ibu menyampaikan pelajaran di kelas ini diterima dengan baik oleh kalian semua. Sekarang mau menyimpulkan nih, menyimpulkan pelajaran materi kita hari ini tentang interaksi sosial. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya, atau sudah temannya jelaskan, atau kalian sudah nonton video tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu adalah berhubungan satu orang dengan orang lain, satu orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Untuk apa? Untuk bekerja sama, untuk pertemanan ya, dengan tujuan tertentu. Itu namanya interaksi sosial. Jelas? Jelas? Pino sudah jelas? Jelas? Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan nih? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Untuk terakhir kali Ibu mau ice breaking dulu kayak yang awal tadi, oke? Siap? Siap. Tepuk 4. Tepuk 5 2 kali. Hah, ada yang salah nggak? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita bersyukur. Karena apa? Karena pelajaran hari ini kita berjalan dengan sukses, ya kan? Bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Terus nanti ada yang dibawa pulang, ya kan? Berarti kita termasuk orang yang beruntung karena mendapatkan hal-hal yang baru di sekolah. Jelas? Alhamdulillah. Siapa yang bisa mimpin doa? Oke, silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk terakhir kali Ibu mengucapkan terima kasih kepada semuanya karena pembelajaran hari ini kita sudah aktif semua, sudah berpartisipasi semua, ya. Ibu mengucapkan terima kasih. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam